Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semoga saja di hari ini, salah satu hari yang telah Allah berikan kita tambahan umur, di hari Kamis, di tanggal 25 Desember tahun 2025, bertepatan 6 Rajab, ya, tahun 1447 Hijriah. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu kita, umur kita, dan Allah terima seluruh amal-amal saleh yang sudah pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja apapun dosa dan pelanggaran yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dengan kemahamurahannya diganti menjadi pahala. Dan tentu saja kita berharap sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita di dalam pertemuan majelis ilmu ini, Allah pertemukan juga kelak di surga Firdausnya tanpa hisab dan diselamatkan dari api neraka. Dan tidak lupa pula kita doakan agar negara kita selalu aman, tentram, damai, makmur, dan semoga saja bencana yang sudah datang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di beberapa wilayah di Indonesia, dan Allah makmurkan negara kita sudah itu. Allah pun juga memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas amanah dengan baik. Dan Allah jadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dengan pemerintah menjaga nikmat besar, kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita. Allahumma amin. Baik, seperti biasa saudara seiman, di hari Kamis bila Allah SWT mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, yang ditulis oleh Haifah binti Abdullah Ar-Rashid. Dan kita masih membahas tentang masalah bacaan sholat. Di poin nomor 13 tentang masalah bacaan sholat adalah yang dibahas oleh penulis ini sedikit hal yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin, ya. Tapi dia sebenarnya sunnah yang luar biasa yang harusnya bisa kita terapkan dalam hidup kita. Dan sudah pernah kita jelaskan di awal-awal bedah buku kita ini, fungsi daripada amal-amal sunnah itu banyak sekali. Yang paling pertama dan paling penting adalah dia akan membantu kalau ada amal-amal wajib yang kurang pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kami ingatkan kembali hadis ini, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Bila dia baik, maka beruntunglah orang itu. Bila dia rusak, maka rugilah orang tersebut. Dan kalau sholatnya tidak sempurna, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat, carilah sholat-sholat sunnahnya. Bila ditemukan, maka akan disempurnakanlah kekurangan sholat wajibnya. Dan itu berlaku pada amalan-amalan yang lain. Maksudnya puasa sunnah akan mendukung kekurangan puasa wajib. Sedekah akan mendukung kekurangan zakat. Umrah akan mendukung kekurangan haji misalnya. Nah, semua ini adalah hal-hal yang merupakan berita gembira. Dan amal-amal sunnah yang lainnya pun bisa membantu. Oleh karena itu dia sangat penting. Kemudian yang kedua, amal-amal sunnah ini kalau kita rutin kerjakan, maka akan menyebabkan datangnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Akan menyebabkan datangnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga, ya, yang tidak kalah penting selain cinta Allah subhanahu wa ta'ala, juga dia bisa menjadi penyebab doanya diterima. Sebagaimana sabda Nabi SAW di mana Allah berfirman, tidak ada amal yang paling aku cintai di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dibandingkan yang aku wajibkan kepada mereka. Jadi yang Allah paling suka adalah amal-amal wajib kita. Seperti contoh misalnya sholat wajib, puasa wajib, zakat, haji yang pertama. Semua ini ya adalah amal-amal wajib yang paling Allah cintai. Apapun itu sifatnya, juga misalnya bakti sama orang tua. Contohnya ya, ini semua adalah amal-amal wajib yang paling Allah cintai. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Bila aku sudah mencintainya, aku akan menjaga pendengaran yang digunakan untuk mendengar. Telinga ya. Kemudian mata yang digunakan untuk melihat. Kemudian tangan yang digunakan untuk menjamah dan kaki yang digunakan untuk melangkah. Dan kalau dia memohon kepadaku, aku akan menerimanya. Ya. Kalau dia beristighfar, maka aku akan ampuni. Jadi sebenarnya manfaatnya besar sekali. Oleh karena itu, amalan-amalan sunnah ini jangan ditinggalkan. Kita usahakan mengerjakannya. Dan juga sudah sering kita ulangi, kalau ada dalam satu jenis ibadah, terdiri dari beberapa varian pilihan, maka usahakan walaupun kita pilih
sering menggunakan satu saja, maka usahakan yang lainnya tetap kita kerjakan walaupun sekali seumur hidup. Walaupun misalnya yang satu ini kita rutin. Contoh misalnya Nabi SAW sholat malam umumnya ya, Nabi mengerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat, lalu witirnya 2 dan 1. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pernah mengerjakan 2, 2, 2, 2, 2 sampai 8, witirnya 3 sekaligus. Nah, 3 sekaligus witir ini tanpa tahiyat pertama adalah sunnah Nabi SAW. Walaupun kita rutin mengerjakan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat salam sampai nanti witir terakhir 1 rakaat, tetap kita usahakan pernah mengerjakan witir 3 rakaat sekaligus. Nabi SAW juga pernah mengerjakan 4, 4, 2, 1, pernah juga 4, 4, 3, pernah juga 8 rakaat, 8, 2, 1, pernah juga 8, 3, pernah juga 9 rakaat sekaligus, pernah 11 rakaat sekaligus. Maka varian ini, di satu jenis ibadah yang sama, usahakan kita pernah mengerjakan semuanya. Makanya saya kadang-kadang kalau Ramadan, kemudian saya masih ada di Indonesia misalnya, biasanya saya bimbing umroh. Tapi kalau Ramadan kita belum berangkat misalnya, biasanya saya jadi imam di musola atau di masjid di sebelah kantor. Jadi saya memang sengaja memvariankan. Misalnya kalau saya jadi imam selama seminggu atau 10 hari pertama, biasanya 10 terakhir Ramadan kami berangkat, maka saya variankan. Misalnya malam ini kita sholat 2 rakaat salam. Besok mungkin kita sholat dengan witir 21. Besok kita sholat 2 rakaat, kemudian witirnya 3. Itu seterusnya. Varian tadi itu kita usahakan terapkan. Maka minimal saya berharap saya dan penjemaah itu dicatat di buku amal pernah mengerjakan seluruh varian ini. Ini contohnya. Itu juga dengan doa istiftah atau iftitah dalam sholat. Ya, ada ragamnya. Kemudian ada ragam doa ruku. Ada ragam doa i'tidal, ada ragam doa sujud, ada ragam doa antara 2 sujud, ya duduk di antara 2 sujud. Ada lebih dari 20-an kalau tidak salah doa sebelum salam yang disunnahkan Nabi SAW. Ini variannya banyak sekali. Manfaatnya sangat besar sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Dan ini tentunya kita bisa tarik dalam ibadah-ibadah yang lain yang dasarnya ada wajib, ada sunnahnya. Nah, di antara yang dibahas oleh Haifa hafidhahullah di poin nomor 13 adalah membaca surah pendek pada 2 rakaat terakhir sholat duhur dan asar. Kan kita tahunya selama ini sholat duhur misalnya dan asar 2 rakaat pertama kita baca Al-Fatihah sama surah. Rakaat ketiga sama rakaat keempat itu kita tinggal membaca Al-Fatihah saja. Begitu kurang lebih penjelasan dalam beberapa riwayat. Oleh karena itu umumnya kaum muslimin tahunya rakaat ketiga sama rakaat keempat itu tidak lagi membaca kecuali Al-Fatihah. Namun penulis ingin menitik beratkan, tidak ada salahnya seseorang itu sesekali tetap membaca surah di rakaat ketiga sama rakaat keempat karena ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW juga pernah mengerjakan. Walaupun rutinitasnya sebenarnya dia tidak membaca kecuali Al-Fatihah saja di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Nah ini kurang lebih jadi bahasan kita tentang sunnah yang akan kita bahas pada siang ini. Tentu ada tambahan poin-poin yang lain bila Allah masih mudahkan waktunya. Saya akan bacakan bagian-bagian bukunya di poin nomor 13. Membaca surah pendek pada 2 rakaat terakhir sholat duhur dan asar. Dan ini ada di halaman 109. Haifa hafidhahullah berkata, Syekh Al-Allama Ibnu Baz rahimahullah. Maksudnya seorang alim, guru yang bernama Ibnu Baz rahimahullah menyebutkan dalam sifat salatin Nabi SAW. Dalam buku beliau namanya sifat salatnya Nabi. Tanda kutip, tidak ada masalah apabila kadang-kadang pada rakaat ketiga dan yang keempat membaca surah setelah Al-Fatihah. Yaitu berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu Haifa menanggapi perkataan Syekh bin Baz rahimahullah. Menurut saya, kata beliau, masalah ini sangat penting. Sebab ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa siapa saja yang menambahkan surah setelah membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga sama rakaat keempat, hendaknya sujud sahwi 2 kali. Pendapat ini tidak diragukan lagi, kata Haifa, bertentangan dengan hadis-hadis sahih dan athar para sahabat. Jadi, kenapa Haifa, hafizahullah penulis buku ini memilih dan memasukkan di poin nomor 13,
masalah anjuran dan termasuk sunnah membaca sesekali ya. Di rakaat ketiga dan rakaat keempat duhur dan asar untuk membaca surah. Walaupun mayoritasnya sebenarnya cuma baca Al-Fatihah saja. Karena memang ada pendapat Syekh bin Baz di sini dan beliau beristidlal dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nanti kan kita akan bacakan hadisnya sebentar ya. Maka Haifa pada saat mendapatkan statement ini dan dalilnya jelas akan kita bacakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu nanti sebentar lagi. Beliau mengatakan masalah ini penting untuk dibahas karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya kalau ada orang yang membaca surah setelah Al-Fatihah rakaat ketiga sama rakaat keempat, maka dianggap itu sahu, kayak kelalaian dalam sholat. Oleh karena itu sebelum dia salam, dia harusnya sujud sahwi dulu. Dia seharusnya sujud sahwi dulu. Nah ini yang menjadi bahasan kita di sini. Makanya beliau mengatakan pendapat ini tidak dilakukan lagi bertentangan dengan hadis-hadis sahih dan athar para sahabat. Kata Haifa, berikut saya akan sebutkan hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama yang membolehkan membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, serta beberapa pendapat mereka. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berbunyi, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra fi salatil dhuhri fi rak'atain al-ulayaini fi kulli rak'ah qadra 30 ayah wa fil ukhrayaini qadra 15 ayah. أو قال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. Terjemahnya kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat pada 2 rakaat pertama sholat duhur. Saya ulangi, sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat pada 2 rakaat pertama sholat duhur masing-masing rakaat. Kira-kira panjangnya 30 ayat di 2 rakaat pertama. Sedangkan pada masing-masing rakaat 2 rakaat terakhir membaca kira-kira 15 ayat. Jadi Nabi SAW itu sholat duhur, ya ini bacanya di rakaat pertama 30 ayat. Ya seperti surah Al-Mulk misalnya 30 ayat. Rakaat kedua 30 ayat. Rakaat ketiganya yang umumnya adalah dibaca Al-Fatihah saja. Abu Sa'id berkata, Nabi SAW baca di rakaat ketiga dan rakaat keempat, itu setelah Al-Fatihah 15 ayat. Atau ya setengah dari 2 rakaat pertama. Sementara ketika mengerjakan sholat asar pada 2 rakaat pertama, pada setiap rakaat beliau membaca kira-kira 15 ayat. Dan pada 2 rakaat terakhir, 3 dan 4 asar, beliau membaca kira-kira setengah dari bacaan pada 2 rakaat tersebut. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat ini sangat luar biasa ini ya. Bagaimana disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah melakukan itu. Bahkan yang sering terjadi kadang-kadang ya, kita itu kalau sholat duhur karena imamnya nggak bersuara, kita berharap cepat selesai. Padahal bacaan Nabi SAW ini dahsyat sekali. Karena di rakaat pertama saja setelah Al-Fatihah baca 30 ayat. Rakaat kedua 30 ayat. Berarti dua rakaat pertama duhur itu dibaca 60 ayat. Di rakaat ketiga beliau membaca 15 ayat setelah Al-Fatihah. Dan rakaat keempat juga 15 ayat. Artinya kalau kita gabung 3 dan 4 itu jadi 30 ayat. Ditambah tadi sebelumnya 60 ayat. Berarti 90 ayat yang dibaca pada saat mengerjakan sholat duhur ya. Dan ada sebuah hadis yang lain menyebutkan tentang azan subuh ya, antara azan pertama sama azan kedua. Dalam sebuah riwayat disebutkan itu kadarnya 50 ayat, kurang lebih setengah jam. Berarti kalau 90 ayat ini itu bisa lebih dari setengah jam, bisa 45 menit untuk menyelesaikan sholat duhur saja. Sementara kita mungkin di Indonesia kita anggap sholat kalau duhur itu karena imam tidak bersuara sehingga kita tidak bisa dengarkan tilawahnya. Kita berpikir mungkin dengan 10 menit saya sudah lama sekali. Atau kita kalau imam itu membaca 10 ayat saya sudah lama sekali. Padahal sebenarnya memang sunnah Nabi SAW membaca surah-surah yang panjang. Sementara di sholat asar lebih pendek sedikit, yaitu 2 rakaat pertama baca masing-masing 15 ayat. Berarti 30 ayat kalau diakumulasi 2 rakaat pertama. Sementara 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga sama rakaat keempat,
itu adalah setengahnya. Berarti 15 ayat. Berarti 7 ayat ya, atau 8 ayat per satu rakaat. Rakaat ketiga sama rakaat keempat. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan beliau membaca surah atau ayat setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Saya ulangi lagi, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad beliau, tidak ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan beliau membaca surah atau ayat setelah membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan juga ulama yang lain menegaskan sunnahnya membaca surah pada 2 rakaat terakhir setelah Al-Fatihah. Asy-Syafi'i rahimahullah berhujjah dengan hadis yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang tercantum dalam As-Sahih. Kemudian dia menyebutkan hadis tersebut. Setelah itu dia menyatakan bahwa hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim secara lahiriah menyebutkan bahwa Nabi SAW hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Abu Qatadah berkata, karena Rasulullah SAW yusalli bina fayakra'u fi dhuhri wal asr fi raka'atain al-ulayaini bi Fatihatil kitab wa suratain wa yusmi'una al-aya ahyana. Rasulullah SAW, kata Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW sholat duhur dan asar bersama kami. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surah ketika sholat duhur dan asar. Dan pada 2 rakaat pertama, terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat yang dibacanya. Jadi riwayat ini menguatkan lagi kalau memang ada surah yang dibaca setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan itu juga yang dipegangi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Muslim menambahkan bahwasanya Rasulullah SAW hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. 2 hadis itu atau hadis Abu Qatadah dan Abu Sa'id tidak secara jelas menunjukkan adanya pertentangan. Hadis Abu Sa'id hanyalah perkiraan dan dugaan, bukan penjelasan terhadap perbuatan Nabi SAW. Sedangkan hadis Abu Qatadah mungkin maksudnya adalah Rasulullah SAW hanya ingin membaca surah Al-Fatihah. Mungkin juga yang dimaksud adalah beliau tidak pernah sekalipun melewatkan bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Bahkan beliau selalu membacanya pada 2 rakaat tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jadi Imam Muslim di sini cenderung mengatakan Rasulullah SAW hanya membaca Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Beliau cenderung mengatakan itu. Imam Muslim, jadi ini perselisihan pendapat ulama. Imam Syafi'i mengatakan ada bacaan surah setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Imam Muslim mengatakan ya tidak ada surah dibaca setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Dan penjelasan Imam Muslim, 2 hadis atau hadis Abu Qatadah yang tadi dipegangi hujjah oleh Imam Syafi'i dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau tidak secara jelas menunjukkan adanya pertentangan. Hadis Abu Sa'id hanyalah perkiraan dan dugaan, bukan penjelasan terhadap perbuatan Nabi SAW. Sedangkan hadis Abu Qatadah mungkin maksudnya adalah Rasulullah SAW hanya ingin membaca surah Al-Fatihah. Mungkin juga yang dimaksud adalah beliau tidak pernah sekalipun melewatkan bacaan Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Bahkan beliau selalu membacanya pada 2 rakaat tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa ini menunjukkan atas praktek yang sering dilakukan Nabi SAW, yaitu tidak membaca surah selain Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Karena itulah boleh jadi secara insidental atau sewaktu-waktu Rasulullah SAW membaca surah lain setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim datang menengahi dan mengatakan bahwasanya, jadi kalau tadi Imam Syafi'i beristidlal dengan hadis Abu Qatadah, kalau setiap rakaat ketiga sama rakaat keempat duhur dan asar tetap baca surah, Imam Muslim mengatakan tidak membaca surah di 2 rakaat itu, dan Ibnu Qayyim menengahi mengatakan bahwasanya hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Qatadah menunjukkan Nabi SAW pernah mengerjakannya. Maka seperti apa yang kita ingin bahas, yaitu sesekali seorang muslim coba menerapkan ini. Artinya dia boleh di rakaat ketiga cuma baca Al-Fatihah, dan umumnya memang di surah di rakaat lain ya, seperti rakaat pertama dan kedua pun dia kalau setelah Al-Fatihah langsung rukuk juga sudah sah sholatnya, tapi dia kekurangan pahala karena membaca surah hukumnya sunnah.
Namun di rakaat ketiga sama rakaat keempat yang memang ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW tidak membaca, ada riwayat juga menyebutkan Nabi SAW membacanya. Maka ini yang sedang dibahas di rakaat ketiga sama rakaat keempatnya. Al-Albani, Syekh Albani rahimahullah menyebutkan dalam sifatus salah, ciri-ciri salatnya Nabi SAW, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini merupakan dalil bahwa membaca surah dan beberapa ayat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir adalah sunnah. Saya ulangi ya. Kata Al-Albani rahimahullah dalam sifatus salah atau buku beliau sifat salat Nabi, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya hadis ini merupakan dalil bahwa membaca surah atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir adalah sunnah. Baik bacaan itu diamalkan pada saat sholat duhur maupun sholat lainnya. Pendapat ini yang dipegang oleh sejumlah sahabat, diantaranya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, termasuk pula Imam Syafi'i. Di antara ulama kita sekarang yang berpendapat demikian adalah Abu Hasanat al-Laknawi dalam kitab Ta'liqul Munjid ala Muwatta Muhammad halaman 102. Al-Albani juga menyebutkan, aku menganggap aneh terhadap sebagian sahabat, maksudnya kalangan ulama ya, bukan sahabat Nabi ya, maksudnya. Aku menganggap aneh bahwasanya sebagian ulama kami yang mewajibkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surah atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Pendapat semacam ini sudah dibantah oleh para pensyarah kitab Al-Maniyah, yaitu seperti Ibrahim Al-Halabi dan Ibnu Amir Hajj, dengan bantahan yang tepat, dan tidak diragukan lagi bahwa orang berpendapat seperti itu belum menerima atau mengetahui hadis tersebut. Sebab jika sudah, tentu dia tidak akan berpendapat demikian. Jadi sini Syekh Albani mendukung adanya bacaan surah di rakaat ketiga sama rakaat keempat. Tapi tentu lebih pendapatnya seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, dibacanya sesekali. Bukan seperti pendapat Imam Syafi'i yang dibaca setiap saat. Nah seperti itu kurang lebih. Ini perselisihan pendapat di antara ulama. Tentu masing-masing punya hak untuk menjalankan karena masing-masing punya dalil. Ya. Kesimpulannya, membaca surah setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir yang tidak dilakukan secara rutin atau terus-menerus adalah sunnah. Ya, jadi tidak terus-menerus ya, sesekali. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Baz pada awal pendapatnya yang telah dikutipkan. Inilah pendapat yang benar, yang menggabungkan antara beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah tersebut. Di samping itu, kebanyakan hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau hanya membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, sehingga tambahan surah setelah Al-Fatihah ini adalah sunnah yang dilakukan kadang-kadang. Tetap kembali kepada pendapat yang sama, gitu ya. Artinya saya pun cenderung dengan pendapat yang disampaikan oleh Haifah Hafizahullah, penulis buku ini, ya, sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim tadi rahimahullah, yang menyimpulkan semua dalil bahwasanya ini adalah sunnah Nabi SAW, tapi dibacanya sesekali, tidak dijadikan rutinitas agar bisa menyatukan kedua buah hadis. Nah, ada hadis yang menyebutkan Nabi tidak baca surah setelah Al-Fatihah rakaat ketiga, rakaat keempat, dan juga ada hadis yang menyebutkan tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW membaca di dua rakaat terakhir itu juga surah tapi lebih pendek daripada surah di dua rakaat pertama. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni, mayoritas ulama berpendapat tidak termasuk sunnah hukumnya membaca surah kecuali pada dua rakaat pertama saja. Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan ada ulama yang berpendapat sunnah hukumnya membaca surah pada semua rakaat setelah Al-Fatihah sesuai dengan sisi rahiliyah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau orang yang mau berpegang pada semua 4 rakaat duhur dan asar baca surah setelah Al-Fatihah, itu sah-sah saja. Karena ada dalilnya sebagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengatakan bahwasanya tidak ada surah dibaca setelah Al-Fatihah di dua rakaat terakhir, duhur dan asar. Ini juga tidak bisa disalahkan karena mereka mengambil umumnya dalil Nabi SAW itu hanya membaca di 2 rakaat pertama. Ada pendapat yang lebih tengah-tengah adalah menggabungkan keduanya. Mengatakan hadits Abu Sa'id Al-Khudri tadi menggabungkan keduanya. Jadi orang boleh tidak membacanya beberapa waktu, orang juga boleh membacanya di beberapa waktu yang lain. Sehingga dia mendapatkan kedua buah hadis yang dipegangi oleh dua kubu pendapat ulama yang berselisih dalam masalah ini.
Baik, kesimpulannya kata Hafizahullah, membaca surah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir yang tidak dilakukan secara rutin atau terus-menerus adalah sunnah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Baz pada awal pendapat yang telah dikutipkan. Inilah pendapat yang benar yang menggabungkan antara beberapa dalil yang berkaitan dengan masalah atau dengan masalah tersebut. Di samping itu, kebanyakan hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau hanya membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat. Sehingga tambahan surah setelah Al-Fatihah ini adalah sunnah yang dilakukan kadang-kadang. Ibnu Qudamah masih berpegang pada pendapat mengatakan bahwasanya mayoritas ulama, maksudnya dalam mazhab beliau, Imam Ahmad, tidak termasuk sunnah hukumnya membaca surah kecuali pada 2 rakaat pertama. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, ada ulama yang berpendapat sunnah hukumnya membaca surah pada semua rakaat setelah Al-Fatihah tersebut. Atau setelah Al-Fatihah dengan isi lahiriah hadisnya Abu Hurairah. Hadis yang dimaksud hadis Abu Hurairah itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, wa in lam tazid ala ummil kitabi ajza'at wa in zidta fahuwa khair. Apabila kamu tidak menambah atau membaca surah selain ummul kitab Al-Quran, maksudnya Al-Fatihah, maka ummul Quran itu sudah mencukupi, sah, yang penting baca Al-Fatihah. Namun jika kamu menambah ya surah setelahnya, maka itu jauh lebih baik. Ya. Jadi hadits Abu Hurairah juga dijadikan alasan ya, oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa membaca surah di semua rakaat itu adalah diambil dari lahirnya atau nampak dari hadits Abu Hurairah. Di sini Ibnu Qudamah berpegang karena dalam madzhab Hanabila Imam Ahmad yang mengatakan tidak ada bacaan surah setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir. Ibnu Hajar dalam madzhab Syafi'iynya mengatakan bahwasanya ada bacaan bahkan setiap saat, bukan cuma pilihan kapan mau membacanya, ya seperti itu kurang lebih. Tapi kita sudah jelaskan tentunya pendapat Ibnu Qayyim yang paling tengah. Atas dasar itulah kata penulis, saya tidak mengkategorikan ke dalam sunnah yang ditinggalkan. Mayoritas kaum muslimin pun tidak melakukan berdasarkan atau mengikuti pendapat jumhur ulama. Akan tapi saya berpendapat bahwa hal itu harus diamalkan sesekali wal ilmu indallah. Maksudnya kalau yang pegang bukunya, dan ilmu yang benar ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bisa lihat sebenarnya kesimpulannya di poin nomor 13 ini. Jadi kalau yang paling bijak adalah menggabungkan semua pendapat, kita baca sesekali, kita tinggalkan juga sesekali. Ya di 2 rakaat terakhir, duhur dan asar. Baik, sekarang kita masuk ke poin nomor 14. Yaitu termasuk sudah dilupakan membaca surah Al-Ikhlas dan surah lainnya dalam setiap rakaat. Ini juga dikerjakan sesekali ya. Pertanyaannya, boleh nggak membaca misalnya rakaat pertama Maghrib Al-Ikhlas, rakaat kedua baca lagi Al-Ikhlas. Nah itu yang dibahas ya. Boleh nggak kita baca 2 kali di 2 rakaat yang berbeda surah yang sama. Beranjak daripada hadits Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyah fakana yaqra li ashabi fi salatin bi qul huwallahu ahad. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Terjemahannya, Rasulullah SAW pernah mengutus, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah mengutus seseorang untuk bergabung dalam pasukan yang beliau kirim. Dan dia menjadi pemimpinnya. Setiap kali dia mengimami sholat pasukannya, orang tersebut selalu mengulang-ulangi surah Al-Ikhlas, rakaat pertama sama rakaat kedua. Ketika pasukan untuk kembali, para prajurit pun melapor hal tersebut kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, coba tanya, kenapa dia berbuat demikian? Maka ditanyakanlah kepada imam tersebut dan imam itu menjawab, karena surah itu berisi sifat-sifat Allah yang maha pengasih. Maka dari itu aku sangat suka membacanya. Mendengar jawaban orang itu, Nabi SAW bersabda, sampaikan kepadanya bahwa Allah Azza wa Jalla mencintainya. Ya. Artinya Nabi SAW tidak larang untuk mengulangi surah Al-Ikhlas di rakaat pertama sama rakaat kedua, tapi setelah dijelaskan dulu apa sebabnya. Sahabat ini menjelaskan sebabnya adalah karena dia menyukai sifat-sifat Allah yang ada dalam surah itu.
Maka seperti orang yang mengulangi untuk mentadabburinya. Sementara tadabbur itu atau merenungi maknanya bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an, merenungi makna-makna yang ada di dalamnya? Jadi kalau itu tujuannya berarti dibolehkan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Tapi kalau seseorang tidak hafal kecuali itu, maka sebaiknya dia segera menambah hafalannya ya. Karena bisa saja karena dia sehat dan dia masih punya kemampuan untuk menghafal, tapi kalau dia sia-siakan sehingga dia cuma ulangi surah yang sama, ini bisa saja dikhawatirkan justru ya mengurangi kadar kehormatannya terhadap Al-Quran dan sholatnya, karena dia hanya mengulang-ulangi surah yang sama. Tapi kalau untuk tadabbur itu berbeda. Nah, ini kurang lebih makna daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian riwayat yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, kana rajulun minal ansar يأمهم في مسجد قباء فكان كأنما قرأ سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بي قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلم أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما منعك فيما يأمرك به أصحابك وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة فقال يا رسول الله إني أحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. Kata Anas radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki dari Ansar menjadi imam di Masjid Quba, masjid di Madinah tentunya. Dalam setiap rakaat dia selalu membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai. Setelah itu membaca surah lainnya. Para sahabat yang menjadi makmum bertanya, kamu telah membaca surah Al-Ikhlas, lantas kamu menganggap itu belum cukup, sehingga kamu membaca surah lainnya. Maksudnya dalam satu rakaat, dia setelah baca surah Al-Ikhlas, dia baca surah lain lagi. Ya. Maka dikatakan kepadanya, cukuplah bagimu membaca surah Al-Ikhlas saja, atau tidak membacanya, dan langsung membaca surah lainnya. Jadi maksudnya dinasihatinlah Imam Masjid Quba ini oleh beberapa sahabat. Kenapa setelah Al-Fatihah kamu baca Al-Ikhlas, tapi setelah Al-Ikhlas kamu baca lagi surah? Kenapa kau nggak coba Al-Ikhlas saja, atau pilih setelah Al-Fatihah surah lain selain Al-Ikhlas? Maka orang Ansar itu menjawab, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Jika kalian suka aku menjadi imam, maka biarkan aku membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu sebelum surah lainnya. Namun jika kalian tidak suka, maka silahkan mencari imam yang lain. Akhirnya para sahabat pun membiarkan orang itu menjadi imam karena memang tidak ada orang yang lebih utama daripadanya. Selain juga mereka tidak suka diimami oleh selainnya. Ketika Nabi SAW menemui mereka, hal itu disampaikan kepada beliau. Kemudian beliau berkata, hai fulan, apa yang menyebabkanmu tidak mau menerima anjuran para sahabatmu dan selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat? Orang Ansar itu menjawab, wahai Rasulullah, sungguhnya aku mencintai surah itu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya cintamu kepada surah itu akan masukkanmu ke dalam surga. Ada footnote di bawah tentunya ya. 217 diriwayatkan Tirmidzi dan hadis ini dinilai hasan. Al-Bukhari juga meriwayatkan secara muallaq atau tanpa nomor urut gitu ya. Nah, di sini ada dua riwayat ya. Riwayat Aisyah tadi menjelaskan kalau seseorang pernah Nabi SAW kirim menjadi panglima perang lalu mengimami sholat, di setiap rakaat dia baca Al-Ikhlas. Seperti maghrib misalnya 2 rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Dan Nabi SAW waktu pulang dari perang tanya, ya, kenapa kau lakukan itu? Dia mengatakan, karena aku mencintai surah ini. Maka Nabi SAW mengatakan, sampaikan, Allah menyampaikan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu. Nah, riwayat Anas bin Malik adalah seseorang yang lain dari orang Ansar, pernah menjadi imam di Masjid Quba, dan dia melakukan hal yang berbeda dengan tadi riwayat yang pertama. Setiap kali sudah baca Al-Fatihah, pasti dia baca Al-Ikhlas. Namun setelah Al-Ikhlas dia baca surah yang lain.
Rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Maka orang-orang pada mengingatkannya. Seraya mengatakan, kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau tidak habis al-ikhlas sujud ruku aja? Habis al-ikhlas ruku saja. Habis al-ikhlas ruku saja. Atau kamu baca, selain al-ikhlas baca surah lain. Karena kamu sudah baca di rakaat pertama itu. Maka orang ini mengatakan, kalau kalian suka saya tetap jadi imam. Kalau kalian tidak suka saya berhenti jadi imam. Karena mereka tidak berharap diimami oleh orang lain, maka mereka membiarkannya lalu dilaporkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, kenapa kau lakukan itu? Maka kata imam Masjid Quba tadi, ya Rasulullah, saya mencintai surah ini. Saya sangat mencintai surah ini. Sesungguhnya kata Nabi SAW, cintamu ya, terhadap surah itu akan masukkanmu ke dalam surga. Ya, jadi di sini berarti boleh membaca surah yang terulang di setiap rakaat. Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah menjelaskan, ungkapan para sahabat bahwasanya orang Ansar ini menutup bacaan ayat dengan surah Ikhlas menunjukkan bahwasanya dia membaca surah lainnya terlebih dahulu. Secara zahir, hadis tersebut menunjukkan bahwa dia membaca surah Ikhlas disertai dengan surah lainnya dalam satu rakaat. Dan menggunakan surah itu sebagai penutup rakaat tersebut. Walaupun secara lafadznya hadis ini difahami bahwasanya dia membaca surah Al-Ikhlas untuk menutup akhir rakaat sekaligus menutup surah lain pada rakaat tersebut. Sedangkan analisis pertama, maka hadis tersebut merupakan dalil yang membolehkan untuk menggabungkan dua surah dalam satu rakaat. Allahu a'lam. Jadi ini singgungan yang disampaikan oleh penulis ya berhubungan dengan masalah termasuk sunnah Nabi SAW adalah, dan beliau membiarkan sahabat itu, yaitu mengulangi surah yang sama. Secara khusus surah Al-Ikhlas. Secara khusus surah Al-Ikhlas. Makanya di sini dibabkan surah Al-Ikhlas karena punya kandungan makna yang sangat dalam. Kalau riwayat pertama tadi Aisyah radhiyallahu anha itu adalah orang membaca ya, surah Al-Ikhlas di setiap rakaat tanpa baca surah lain. Kalau riwayat yang kedua tadi ya berbeda sedikit, yaitu riwayat Anas bin Malik. Kalau sahabat ini menjadi imam di Masjid Quba, dia baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas baru baca surah. Atau dia baca Al-Fatihah, surah, kemudian Al-Ikhlas. Gitu ya. Intinya Al-Ikhlas tidak pernah ditinggalkan di setiap rakaat. Dan Nabi SAW juga membolehkan. Ini diistilahkan dengan takrir, persetujuan Nabi Muhammad SAW berhubungan dengan masalah ini. Maka ini perlu dijadikan sebagai sebuah contoh. Ya, sebagai sebuah contoh. Dan yang paling aman adalah kita mempraktekannya sesekali tentunya. Dan insya Allah dengan ini berarti di poin nomor 14 pun sudah kita selesaikan bagaimana seseorang mempraktikkan sekali seumur hidup. Ya. Usahakan dia membaca di 2 rakaat pertama itu setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas saja 2 kali. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang yang melakukan itu karena memang ada riwayat yang membenarkannya. Atau dia mempraktikkan sesekali, dia setelah baca Al-Fatihah baca Al-Ikhlas lalu baca surah lain. Menggabungkan surah Al-Ikhlas dengan surah lain. Dan ada riwayat juga lain menyebutkan kalau Nabi SAW pernah dalam surat witir beliau menggabungkan 3 surah, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baru beliau ruku. Allahu a'lam. Jadi sampai sini tentu bahasan tentang 2 poin tadi ya. Dan insya Allah kita akan masuk ke masalah poin ke 15, meluruskan punggung ketika ruku ya. Dan ada bacaan-bacaan ketika bangun dari ruku. Ya. Baik, tolong ditandain bukunya. Insya Allah kita akan lanjutkan di poin nomor 15 yang akan datang. Meluruskan punggung ketika kita sedang ruku. Mungkin begitu dulu teman-teman sekalian bahasan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.